Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wal islam nikmatan sajilatan ala dawam ila marji jamil ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang pantas kecuali kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang tidak ada bandingannya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini mampu kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita menuju cahaya kemenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah, bagian 10 hari pertama puasa kita lewati sebagai pintu rahmat. Rahmat lebih banyak berkait dengan jasad. Masuk kedua adalah pintu ampunan. Dan yang ketiga adalah pintu pembebasan dari api neraka. Itulah jenjang-jenjang yang sangat indah sekali. Dan puasa adalah madrasah kita. Imam Al-Ghazali, kalau seseorang bisa mengubah dari besi menjadi emas, yang disebut alkemi, alkimia, alkimia as-sa'adah, kimia kebahagiaan. Salah satu adalah dengan puasa. Ada 4 kata Al-Ghazali. Kalau kita ingin mengubah diri kita dari besi menjadi emas, yang pertama, kalau kita mengenal diri kita. Yang kedua, dengan mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mengenal dunia dan kita akan mengenal akhirat. Kalau 4 itu kita lakukan dengan bagus, insya Allah kita bisa berubah dari besi menjadi emas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafakha fihi min ruhi. Inilah kita, bahwa Allah setelah menciptakan jasad kita, meniupkan dan menyempurnakan ruhnya. Seakan-akan orang Jawa mengatakan kita itu pleti aning Gusti. Itulah yang namanya ruh dari Allah yang ada pada diri kita. Sehingga Ghazali membagi tentang diri kita itu adalah yang pertama jasad, diberi ruh oleh Allah menjadi jiwa, dan ini ruh Allah. Pintunya adalah hati. Jadi dari jasad ini kita punya kehendak, punya emosi, punya kehendak, punya pikiran, dan punya hati. Inilah sebetulnya madrasah kita selama 1 bulan. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa membeningkan kehendak kita dan pikiran kita, sekaligus hati kita. Inilah sekolah puasa yang sangat luar biasa.
Kalau kita bisa laksanakan itu, itulah yang disebut la'allakum tattaqun. Luar biasa. Sekolah hati, itulah bagian akhir dari puasa kita. Kalau kita berhasil, maka seperti disabdakan Rasul, besok ada sekelompok makhluk yang tiba-tiba ada di dalam surga. Kemudian malaikat penjaga surga bertanya, siapa kamu? Apakah golongan para nabi? Bukan. Oh, kamu golongan para syuhada. Juga bukan. Kalau begitu siapa kamu itu? Aku umat Muhammad. Luar biasa. Saya doakan Bapak Ibu semua ini bagian dari umat Muhammad yang ada di surga. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah engkau telah dihisab oleh Allah? Sekelompok itu menjawab, aku tidak dihisab. Apakah engkau telah melewati Shiratal Mustaqim? Aku tidak terasa, seperti begitu saja lewat. Kemudian malaikat bertanya bagian akhir, karunia apa yang diberikan Allah begitu luar biasa? Apa yang kamu lakukan di dunia? Sekelompok makhluk itu menjawab, aku di dunia beribadah kepada Allah dengan rahasia. Maka aku dimasukkan ke dalam surga ini pun dengan rahasia pula. Itulah puasa. Ibadah rahasia yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga secara rahasia. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia yang luar biasa besar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah. Di surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Inilah antara surga dan akhirat dan dunia yang sangat luar biasa. Yang disebut alkemi, sedikit-sedikit. Kita diminta oleh Allah untuk mencari akhirat, tapi jangan melupakan duniamu sebagai bekal untuk menuju akhirat. Untuk mengenal Allah, kita mulai dari Al-Ghazali, kita punya jasa. Dengan puasa, sumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Jasa. Naik di naf atau jiwa. Yang kita puasakan jiwa kita. Bisa mengendalikan emosi. Barang siapa bisa mengendalikan emosi, luar biasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa bisa melepaskan kemarahan, tapi menahannya, besok, sabda Rasul, Allah akan bertemu Allah di barisan yang paling depan. Orang yang bisa mengendalikan marahnya. Manusia yang luar biasa. Mulai sekolah jiwa kita. Jiwa yang kedua, kehendak kita. Pikiran kita dan hati kita. Itulah yang sekolah. Kalau sampai empat-empatnya itu, kita disebut sebagai alkemi. Alkimia, as-sa'adah. Kita akan mencapai kebahagiaan.
Dikisahkan karena luar biasa ilmu itu, seorang raja pun ingin mempelajari ilmu itu. Namanya alkemi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya alchemy of happiness. Kalau dalam bahasa Arabnya alkimia sa'adah. Maka dikisahkan baginda untuk mencari ahli alkemi. Ditatangkan satu persatu, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Kemudian salah satu punggawa, baginda, saya telah menemukan, mungkin inilah ahli alkemi itu. Kalau begitu panggil. Setelah dipanggil ternyata tidak mau. Dia mengatakan, bukan aku ahlinya. Paksa dia. Akhirnya dipaksa. Setelah menghadap baginda, wahai ahli alkemi, ajarkan aku ilmu alkemi supaya saya menjadi raja yang baik dan bahagia, memimpin rakyatku. Maaf baginda, bukan aku ahlinya. Kalau kamu tidak mau, kamu akan aku hukum. Maaf baginda, bukan aku. Kalau kamu tidak mau, kamu akan aku hukum pancung. Aku beri waktu 1 minggu. Maaf baginda, bukan aku. Masukkan punggawa ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara ahli alkemi. Malam harinya seorang pelayan melayaninya dengan baik. Bagaimana tempat tidurmu? Kamu bisa tidur nyenyak? Ini makananmu, mudah-mudahan kau makan nyenyak. Ya aku faham padamu, kamu tidak salah apa-apa, akan dihukum pancung oleh baginda. Kalau aku bisa menolong kamu, pasti aku menolong. Ada lagi yang aku bantu? Tidak ada. Terima kasih pelayan. Kalau begitu saya pulang dulu. Pelayan pulang. Begitu menjelang hari ke-7 hukuman pancung, malam harinya pelayan yang setiap malam datang kembali. Bagaimana? Besok kamu sudah siap menghadapi hukum pancung? Aku sudah siap. Aku ingin memberikan ilmu alkemi dengan tidak dipaksa. Kemudian setelah melayani semua dan memahami perasaannya si ahli alkemi, pelayan minta pamit kembali. Sebelum pamit, pelayan, kesini. Aku ajarkan ilmu alkemi. Engkau yang cocok mendapatkan ilmu ini, bukan baginda. Kemudian dibisikkan ilmu itu. Dia mengatakan, ini jembatan menuju ilmu alkemi. Terima kasih, terima kasih. Pulang. Apa yang dibisikkan tadi? Nah, paginya kembali lagi baginda, wahai ahli alkemi, kalau hari ini engkau tidak mengajarkan kepadaku, engkau akan aku hukum pancung. Maaf baginda, bukan aku. Andaikan aku tidak akan mengajarkan kepadamu yang memaksa seperti itu. Meskipun engkau tidak mengajarkan, aku sudah tahu rahasianya. Bagaimana baginda tahu? Yang setiap malam melayani kamu itu adalah aku. Terima kasih sekali. Engkau telah membisikkan 4 hal kepadaku. Kalau engkau mau bergaul dengan orang lain supaya engkau bahagia dunia akhirat, ada 4 katamu.
Satu, kalau engkau bergaul dengan orang lain, gunakan hatimu, gunakan rasamu. Yang kedua, jadilah engkau seorang pelayan, selalu melayani orang lain. Yang ketiga, berempatilah kepada orang lain. Kalau orang lain sedang menderita kesusahan, dan berbuatlah ikhlas dalam segala tindakan. Insya Allah engkau akan menuju jalan al-khair. Terima kasih bagimu. Terima kasih wahai punggawa, lepaskan tali katanya, berikan dia hadiah, antarkan sampai rumah, sampaikan salam kepada istrinya. Terima kasih dan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.